他治好我和英，不要。哪些不是逢场作戏？对啊。 Musim dingin tahun ke-17 di kota Hongzhou, terpilihlah jenderal muda baru menggantikan ayahnya bernama Jenderal Muda Nie Zhen, seorang dari keluarga berpengaruh di kota itu. Terkenal suka berfoya-foya dan kejam, menemui seorang penyusup yang telah terikat bernama Hu Die, adalah seorang pelayan dari keluarga Shen. Hu Die tertangkap karena menyusup untuk mendapatkan surat izin perjalanan bagi tuannya. Ia meminta dilepaskan. Nie Zhen melepaskan Hu Die dengan menyita surat izin perjalanannya. Tetapi tiba-tiba, Hu Die menggunakan pistol Nie Zhen untuk memerasnya agar kembali memberikan surat izin perjalanan. Hu Die berhasil pergi dengan surat izin perjalanan di tangannya. Nie Zhen melarang anggotanya untuk mengejar Hu Die karena merasa Hu Die termasuk wanita berani yang menarik. Hu Die segera menuju ke tuannya yang ternyata adalah putri tertua keluarga Shen bernama Shen Qingxia. Keluarganya telah menerima lamaran pernikahan dari keluarga Nie. Shen Qingxia telah mendengar bahwa Nie Zhen terkenal kejam dan sulit diatur. Shen Qingxia lalu bermaksud melarikan diri dari pernikahan tersebut. Maka itu, Hu Die mencuri surat izin perjalanan untuk tujuan ini. Namun, saat Shen Qingxia menunggu Hu Die, dia dibius dan dianiaya oleh sekelompok perwira militer hingga akhirnya meninggal. Hu Die sangat menyesali kedatangannya yang terlambat. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian lihat-lihat dulu produk-produk dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menarik hati kalian. Dan untuk pembeliannya kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Aku tunggu pesanannya ya teman-teman. Hu Die segera kembali ke kediaman keluarga Shen dan melapor pada Tuan Shen, ayah dari Shen Qingxia, bahwa Nona Shen melarikan diri tanpa menyebut kejadian lainnya. Hari lamaran tiba, Nie Zhen datang ke kediaman keluarga Shen. Tuan Shen yang takut akan kehebatan dan kekuasaan keluarga Nie memutuskan Hu Die akan menjadi Shen Qingxia dan bertekad mencari tahu siapa yang melecehkan Shen Qingxia. Nie Zhen yang melihat Hu Die dalam balutan Shen Qingxia merasa bahwa keadaan ini sepertinya menarik. 少帅，他是。 Nie Zhen lalu meminta Hu Die untuk tinggal sementara di kediaman keluarga Nie untuk membahas masalah pernikahan. Meski ada penolakan dari keluarga Shen, termasuk dari Shen Duoran, adik dari Shen Qingxia, namun mengingat dominasi kekuatan keluarga Nie saat ini, Tuan Shen terpaksa menyetujuinya. Di dalam mobil, Nie Zhen mengenali Hu Die yang menyamar. Hu Die dengan keras kepala mengaku sebagai Shen Qingxia, tetapi Nie Zhen menunjukkan tindik telinga baru di telinga Hu Die yang masih memiliki bekas luka. Dan sepatu sempit yang dipakainya menunjukkan bahwa Hu Die bukanlah pewaris keluarga Shen yang asli. Nie Zhen dengan lugas memberitahu Hu Die bahwa dia tahu Hu Die sengaja menyamar untuk menyelesaikan masalah intern pewaris keluarga Shen. Maka itu Nie Zhen bersedia mengikuti sandiwara ini. Begitu Nie Zhen memasuki rumah, Nie Zhen menegaskan bahwa dialah yang berkuasa di tempat itu. Dia memperingatkan Hu Die untuk tidak menganggap nyawanya terlalu penting, karena bagi Nie Zhen, ballpoint kesayangannya lebih berharga daripada nyawa Hu Die. Hu Die harus patuh pada perintah Nie Zhen, termasuk dalam hal pemilihan gaun pengantin. Hu Die mengganti beberapa pakaian berturut-turut, tapi Nie Zhen tidak puas dengan semuanya. Perintah Nie Zhen membuat Hu Die merasa kesal. Nie Zhen memuji baju yang dipakai Hu Die cocok untuknya, tapi Hu Die tidak menyukainya. Segera Nie Zhen memanggil penjaga toko dan menembaknya hingga meninggal. Melihat noda di cermin, Hu Die ketakutan. Nie Zhen kembali menegaskan, mereka mungkin sama-sama pintar,
namun dirinya lebih berani untuk menghabisi nyawa orang dibandingkan dengan Hudie. Hudie harus menjaga sikapnya. Karena takut, Hudie bermalam di bak mandi. Esokan paginya, Nielsen menunggu dan ternyata menyuruh pelayan menyiapkan teh jahe untuk Hudie. 忘光了，又不怕我了。 Nielsen berangkat bekerja. Fun fact-nya, dia juga tidak tidur semalaman. Hudie menyelidiki kamar Nielsen untuk mengetahui alasan kenapa Nielsen mempertahankannya. Hudie menemukan catatan di mana Nielsen mencatat tanggal perusakan dan jumlah kompensasi yang dilakukan Nielsen. Salah satu tertulis nama toko yang mereka datangi kemarin. Hudie mengunjungi kembali tokonya dan menemukan pemilik toko tidak terluka. Setelah mengancam pemilik toko, Hudie mengetahui bahwa Nielsenlah yang mengatur tindakan keributan kemarin dan memberikan kompensasi. Hal ini membenarkan kecurigaan Hudie bahwa Nielsen sengaja menciptakan citra jahat. Senduoran sengaja menemui Hudie untuk membawanya kembali. Ternyata Senduoran selama ini menyukai Hudie, namun Hudie akan tetap pada rencana untuk menggunakan kekuatan keluarganya dalam membongkar dalang penganiaya Shen Qingxia. Kembali ke kediaman Nielsen, Hudie dengan tenang menjelaskan bahwa Nielsen sengaja memperburuk citranya agar dia tidak dinobatkan sebagai jenderal besar. Karena Nielsen sebenarnya benci peperangan sebab ibunya telah meninggal di medan perang. Untuk itu Nielsen berniat menggunakan Hudie sebagai Shen Qingxia palsu dan membongkar identitasnya agar keluarga Nie mendapat malu di upacara pernikahan. Dengan begitu penobatan Nielsen akan dibatalkan. Nielsen tidak menyangka dengan ketepatan asumsi Hudie. Mereka bertransaksi. Nielsen akan mempergunakan Hudie, sedangkan Hudie meminta kompensasi untuk keluarga Shen dan meminta Nielsen menyelidiki dan menemukan seseorang untuknya. Nielsen dan Hudie bersepakat dan menunjukkan kedekatan di depan media sebagai pertanda bahwa pernikahan akan segera dilakukan. Persiapan pernikahan dilakukan. Tiba-tiba Senduoran masuk, berharap untuk membawa Hudie pergi, tapi Hudie menolak. Senduoran lalu mengeluarkan pisau dan menyerang Nielsen. Nielsen menangkap pisaunya dengan tangan kosong, tangannya terluka. Saat Nielsen akan melawan balik Senduoran, Hudie melindunginya dan memohon kepada Nielsen untuk melepas Senduoran. Nielsen tidak ingin ada masalah di pesta pernikahan dan membiarkan Senduoran pergi. Pernikahan dimulai. Tak disangka Nielsen yang direncanakan akan membongkar identitas asli Hudie dan membuat kekacauan, justru malah menyatakan perasaan dan bermulut manis pada Hudie. Hudie terbingung. Alhasil mereka mengikuti jalannya proses pengucapan janji pernikahan. Nielsen mendekat pada Hudie, mengatakan padanya bahwa ini semua hanyalah sebuah sandiwara. Setelah pernikahan, Hudie merawat luka di tangan Nielsen dan bertanya mengapa Nielsen tidak menjalankan rencana. Nielsen membalas, Hudie adalah seorang pelayan, tapi berani menyusup demi surat izin perjalanan, bisa membuat seorang tuan muda nekat mau menghabisi nyawa orang lain, dan bisa mengetahui rencana tersembunyi Nielsen. Siapa tahu, Hudie akan berguna untuknya ke depan. Nielsen juga terang-terangan mengakui bahwa dia mulai tertarik pada Hudie. Nielsen lalu memberikan kontrak yang menetapkan bahwa dia akan membantu Hudie menyelidiki orang yang menyakiti Shen Qingxia. Dan sebagai imbalannya, Hudie harus bersepakat dan memainkan peran sebagai istri kontraknya. Dan mereka punya cara tersendiri untuk menandatangani kontrak itu.
Tanpa disengaja, Hudie melihat lencana Nielsen yang persis sama dengan lencana penganiaya yang dipegang Shen Qingxia. Suatu pagi di kamar, Hudie berbincang dengan Nielsen, mengingat lencana semalam dan yakin jika Nielsen adalah penganiaya Shen Qingxia. Hudie refleks membentuk pistol dengan jarinya dan mengarahkan ke dahi Nielsen. Nielsen kesal, lalu menggigit tangan Hudie sebagai peringatan. Digigit gak tuh? Hudie sedang mengantarkan resep obat tradisional ke ruang kerja jenderal besar. Tiba-tiba nyonya keempat muncul. Ia tidak menyukai Nielsen dan pernah melihat Hudie bersama Shen Duoran di waktu lalu. Tidak heran ia juga merendahkan Hudie. Tidak suka dengan hal itu, Hudie langsung mengkonfrontasi nyonya keempat. Nyonya keempat marah dan menampar Hudie. Di saat yang sama, Nielsen telah kembali dan segera melindungi Hudie. Nyonya keempat kesal dan pergi. Menuju ke kamar, tiba-tiba Nielsen menggendong Hudie. Ternyata kaki Hudie terlihat terkilir. Dengan hati-hati, Nielsen lalu memijatnya. Semoga kaki Hudie wangi ya. Malamnya, Hudie kembali berniat menembus kepala Nielsen. Kali ini ia berharap menggunakan peluru asli. Pagi-pagi sekali, Hudie sengaja keluar kediaman tanpa pengawal. Hudie mendatangi kediaman keluarga Shen dan mengungkapkan musibah memalukan yang dialami Shen Qingxia. Shen Duoran yang akhirnya mengetahui ini, menyatakan kesediaannya bekerja sama untuk menjebak dan mengeksekusi Nielsen. Ternyata Hudie juga bekerja sama dengan Komandan Wu Ping yang adalah adik dari nyonya keempat untuk menjebak Nielsen. Nielsen telah datang di tempat yang mereka inginkan. Shen Duoran mengarahkan pistolnya ke arah Nielsen, namun pistolnya kosong. Nielsen kemudian memberi isyarat kepada agen rahasia yang berada di samping Komandan Wu Ping untuk menembaknya sebagai peringatan. Jebakan mereka pada Nielsen gagal. Nielsen lalu dengan tenang memanggil Hudie yang masih membeku dan membawanya pulang. Kembali di kediaman, dengan marah Hudie mengungkap pembunuhan Shen Qingxia berdasar rencana dan beberapa bukti. Mengetahui bahwa Hudie mencurigainya berdasarkan rencana, Nielsen memberitahunya bahwa dia, ayahnya, dan ketiga komandan utama memiliki rencana yang sama. Hudie telah salah kali ini. Hudie bertanya-tanya kenapa Nielsen tidak marah dan tidak menghukumnya. Nielsen menjawab, mungkin ia membenci keadaan dan orang-orang tadi, namun menyukai Hudie adalah perasaan yang tulus. Hudie mulai tersentuh dengan tindakan Nielsen. Shen Duoran berpamitan dengan Hudie untuk melakukan bisnis ke daerah selatan. Nielsen menunggui di samping, terus melihat arlojinya. Dirasa sudah cukup, Nielsen meminta untuk menghentikan perbincangan. Ia juga mencegah Shen Duoran saat ingin melakukan pelukan perpisahan dengan Hudie. Shen Duoran akhirnya pergi. Sebelum memasuki mobil, Nielsen yang cemburu mengambil kue pemberian Shen Duoran dari tangan Hudie dan memakannya, dengan modus untuk menguji apakah ada bius di dalamnya. Tindakan Nielsen dinilai lucu oleh Hudie. Hudie mengulurkan tangan dan membersihkan remah-remah dari wajah Nielsen. Sampai di tempat tujuan, Nielsen sengaja tidak keluar mobil karena Hudie tertidur di pundaknya. Namun akhirnya Hudie terbangun. Nielsen membawa kue kesukaannya dan berbagi dengan Hudie. Hudie mencicipinya. Mohon maaf, kenapa nyobanya begitu amat ya? Membuat Nielsen harus membersihkan krim yang berceceran di wajah Hudie. Kasihan kuenya, jangan dianggurin dong. 把我一个人的经历变成我们两个人的回忆。有个微笑。
Nielsen mulai menyelidiki ketiga komandan pemilik rencana. Ketiganya memiliki bukti tidak berada di lokasi pelecehan Shen Qingxia, dan Nielsen punya firasat buruk. Dia segera bergegas pulang. Secara kebetulan, Hu Die di rumah. Baru saja mendengar Nie Feng, ayahnya Nielsen, menyebutkan bahwa dia telah merendahkan seorang gadis 10 hari yang lalu. Tetapi dia tidak mengingatnya karena dia dalam kondisi mabuk. Seketika tumbuhlah kebencian di hati Hu Die. Hu Die dengan sengaja melukai wajah Tuan Nie Feng saat membantu mencukur jenggotnya. Hu Die menunggu kepulangan Nielsen dan tidak sabar melakukan eksekusi pada Tuan Nie Feng. Hu Die sudah mengatur semuanya, menyebar minyak dalam rumah dan berencana membakarnya. Nielsen yang akhirnya sampai di rumah melihat keadaan menakutkan ini. Hu Die lantas berpamitan kepada Nielsen. Dia telah menemukan orang yang dia cari dan akan membalaskan dendam Nona Shen. Hu Die akan membakar rumah ini bersamaan dengan Tuan Nie dan dirinya di dalam. Namun Nielsen menghentikan Hu Die. Jika ada orang yang paling membenci ayahnya, itu adalah dia, sebab ayahnya lah penyebab kematian ibunya. Keduanya saling berebut lampu minyak tanah, tidak ada yang mau melepaskan. Tiba-tiba ada tangan yang mematikan lampu minyak tanah tersebut, sembari memanggil Hu Die sebagai Nona Shen Qingxia. Kedatangan perempuan ini membuat mereka terkejut. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Yan Bingbing. Wah, Yan Bingbing ah. Yan Bingbing mengaku sebagai teman dari Shen Qingxia dan seorang dokter. Mengetahui Nie Feng sakit, ia mengajukan diri untuk memeriksanya. Kembali ke kamar, Nielsen mencurigai identitas asli Yan Bingbing. Namun Hu Die tidak mengungkapkannya. Esok harinya, Nielsen mendapat laporan bahwa Yan Bingbing menggunakan identitas palsu. Sementara itu di tempat lain, Hu Die nyatanya berbincang sopan dengan Yan Bingbing. Ternyata identitas asli Yan Bingbing adalah Nona Shen Qingxia. Shen Qingxia telah memalsukan kematiannya. Dan sekarang akan menuntut balas dengan menjatuhkan keluarga Nie. Hu Die mengatakan kesediaannya untuk membantu Shen Qingxia, meski ia mengkhawatirkan Nielsen. Suatu malam, Hu Die mengajak Nielsen minum dan berbicara. Di sini mereka berdua sudah sama-sama mengetahui siapa identitas asli Yan Bingbing. Bahkan Nielsen menebak anggur yang mereka minum juga sengaja disiapkan Yan Bingbing. Namun demi Hu Die, Nielsen tetap meminumnya. Hu Die merasa sedih meski tahu bahwa perasaan Nielsen tulus, tapi dia tidak bisa meninggalkan nonanya. Nonanya sangat berjasa bagi kehidupan Hu Die. Bukannya Nielsen yang pingsan, justru Hu Die yang tiba-tiba lemas. Tubuhnya merasa panas dan sepertinya butuh masuk ke lemari es untuk mendinginkannya. Keesokan harinya, Yan Bingbing sarapan dengan Tuan Nie Feng. Emang dasar kayaknya ini paman memang genit, dan kebetulan nyonya keempat tidak ada di rumah. Muncullah Hu Die yang mengetahui bahwa Shen Qingxia telah menipunya dengan memasukkan obat ke anggur itu dan memanfaatkannya. Hu Die mulai menyadari bahwa nonanya telah menjadi orang asing baginya. Bersambung. 帮我什么？用直截了当的男欢女爱，我是